saya akan kasih kamu DP 50 juta. Sisanya saya akan kasih setelah saya mendapatkan hak asuh keponakan saya. Tapi kamu ingat ya, kamu bisa ngelakuin apapun ke Raja sama Arsy, tapi kamu jangan pernah celakain keponakan saya, Tiara. Sama kamu. Sama, saya juga loh Jeng, kangen. Dirimu apa kabar? Aku baik-baik aja dan lagi bahagia-bahagianya. Tahu kenapa? Karena baru dapet cucu. Selamat ya Jeng. Tapi info tentang cucu nggak usah banyak tanya ini itu, oke? Kita ngomongin yang lain aja gimana? Iya, saya paham kok. Oke, kalau gitu saya nanya tentang yang lain ya. Tentang Iqbal, gimana Iqbal? Udah nikah belum dia? Belum, masih single, belum ada calon. Wah, sama dong sama Cindy anak saya. Anak saya Cindy juga belum nikah loh sampai sekarang. Gak tahu tuh nunggu apa lagi. Oh, apa? Kita jodohin aja ya? Ih, setuju banget. Mau dong, apalagi kan saya udah kenal baik sama Cindy. Wah, jadi sepakat ya kita jodohin mereka. Iya, sepakat betul. Serius sepakatnya. Oke, kita atur kencan mereka berdua ya. Ya udah, kalau gitu nanti saya kasih tahu Cindy juga ya tentang perjodohan ini ya, Jeng. Oke, seneng banget. Assalamualaikum. Udahan dulu ya. Ada yang datang tuh. Oke, see you soon. Bye-bye. Dah. Assalamualaikum. Ma? Waalaikumsalam. Ini Ma, aku bawain beberapa baju buat Mama pakai beberapa hari ke depan. Nginep di sini. Yes, thank you so much sayang. Kebetulan nih pas kamu datang ada sesuatu yang ingin Mama kasih tahu sama kamu. Perasaan gua nggak enak nih. Mau kasih tau apa, Ma? Mama mau jodohin kamu sama putri teman Mama, Tante Wanda. Namanya Cindy. Ma, nggak usah lah. Mama kan udah beberapa kali jodohin aku. Dan hasilnya nggak ada yang berhasil, Ma. Ya itu karena aku nggak bisa dijodohin. Kenapa? Kamu gak enak ya karena ada aksi di sini ya? Begitu. Maaf Tante, kalau untuk soal perjodohan itu saya nggak mau ikut campur sama sekali. Itu terserah Tante dan juga Iqbal aja. Lagi pula yang berhak memutuskan mau atau enggak, ya Iqbal Tante. Sebenarnya sama aja kan sama Raja. Dia juga jadinya sama Aksi juga karena dijodohin kan? Ya kan? Dan ternyata ya cocok-cocok aja. Betul kan? Ya walaupun tingkatnya timpang banget jauh. Tapi ya fine-fine aja kan? Tante, maksud Tante apa ya? Bilang aku sama Arsy itu timpang perbedaannya. Tante denger ya, aku sama Arsy itu tidak ada yang namanya perbedaan kelas, perbedaan strata, perbedaan level. Aku sama Arsy sama aja Tante. Gak ada perbedaan. Dan ingat Tante, di mata Allah, semua manusia itu sama. Udah deh Raja, kamu gak usah ceramahin Tante ya. Maaf. Iqbal, seperti Mama bilang tadi, Cindy itu sama keluarga kita itu selevel. Latar belakangnya bagus, beda banget sama Dias. Maaf, Ma. Tapi tetap aku nggak mau. Kamu gak ada alasan menolak Iqbal.
Seperti Mama bilang, ya, levelnya Cindy sama keluarga itu selevel, ya kan? Jadi cocok, jauh banget. Pokoknya nggak sebanding banget deh sama Dias. Lebih baik daripada Dias. Mah, aku aja nggak kenal sama siapa? Cindy. Nggak kenal, Mah. Ketemu aja nggak pernah. Dan aku juga nggak tahu orangnya seperti apa. Kok Mama tega sih jodohin aku sama orang yang nggak aku kenal sama sekali? Makanya kamu kenalan. Nah, makanya Mama juga akan atur pertemuannya, oke? Nggak perlu, Mah. Ini bicara soal hati. Kalau hati aku udah ngerasa nolak, aku nggak bisa lanjut lagi, Mah. Karena nggak akan benar ke depannya. Apa kamu tega bikin nasib Mama tuh sama seperti om kamu Irwandi? Maksudnya? Ya, karena dia salah pilih menantu. Kamu lihat dong, banyak banget kan masalah yang datang ke keluarga kita. Akhirnya apa? Dia stres dan sakit jantung. Tante aku minta maaf. Tapi ini kan masalahnya, persoalannya adalah perjodohan tante sama siapa yang tadi tante sebutkan? Cindy. Tante tadi sebut. Iya, apapun itulah, siapapun itu namanya. Itu nggak ada hubungannya sama papa, tante. Terus kenapa bisa tiba-tiba jadi ke papa? Ya sebagai contoh aja. Contoh jangan sampai salah milih menantu. Ya kan? Karena ya itu, milih menantu kan jadi dia stres. Tante nggak mau ngalamin hal yang sama. Mama. Om Irwandi punya penyakit jantung. Sebelum Raja sama Arsi nikah, Mah. Jadi jangan kait-kaitin. Yes, but ada but tapinya nih. Yang bikin sering kambuh apa? Hah, masalah kan? Masalah yang didatangkan oleh menantunya. Jadi sering kambuh deh sakitnya. Kalau enggak sih, ya adem-adem aja tuh pasti. Arsi, sayang. Jaja, sorry ya. Sorry kalau Sayang. bikin semua dengan nyaman. Bener kan? Saya nggak terima keponakan saya udah direbut sama Arsy. Maka dari itu, saya mau kamu bantuin saya beresin masalah ini. Gue nggak tertarik soal urusan bayi kayak gini. Mending gue ngerjain urusan lain. Bye. Saya akan kasih kamu 100 juta. $100 juta. Tawaran yang menggiurkan. Tapi saya tetap nolak. Saya nggak mau menjadi penculik bayi. Saya nggak nyuruh kamu nyulik bayi kok. Urusan apa? Silakan kamu duduk. Ya, sebenarnya saya bisa ngelakuin semua ini sendiri. Tapi karena saya baru keluar dari penjara, ya pasti sekarang polisi lagi pantau gerak-gerik saya. Makanya saya butuh bantuan kamu, Jeffrey. Udah lah Mbak, nggak usah bertele-tele bla 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 kayak gitu. Udah langsung aja, saya harus ngelakuin apa? Saya mau kamu teror Arsy terus-menerus. Saya mau dia dianggap perempuan yang ceroboh kayak seakan-akan dia memang gak bisa ngerawat bayi Rani. Ya dengan kayak gitu saya bisa menggugat hak asuh keponakan saya. Saya akan dapat alasan yang kuat untuk mendapatkan keponakan saya kembali. Itu berarti sama aja, bayi lagi. Kalau gue neror Arsy, terus bayi yang dia asuh sampai kenapa-napa, berat. Dicari orang lain aja. Tunggu. Saya akan kasih kamu DP 50 juta. Sisanya saya akan kasih setelah saya mendapatkan hak asuh keponakan saya. Tapi kamu ingat ya,
Kamu bisa ngelakuin apapun ke Raja sama Arsy, tapi kamu jangan pernah celakain keponakan saya, Tiara.